الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Ta'ala berwasiat kepada kita semua agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umat-umatnya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang senantiasa disampaikan kepada kita semua. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Allah cinta kepada orang-orang yang bertakwa. Tapi sebagian manusia mengaku dirinya bertakwa, tetapi tidak mendengar wasiat-wasiat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diperintahkan, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa bukan hanya ucapan lisan, namun hakikat takwa adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak melupakannya. Taat dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak durhaka kepadanya dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita, dan tidak kufur kepadanya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Jamaah, kita hidup di dunia yang fana. Tidak sedikit yang terkesima, yang terpana, yang terpukau, yang terkagum-kagum dengan dunia ini, sehingga ia lupa bahwa tujuan kita diciptakan di dunia ini ialah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia tidak sadar bahwa bumi ini bukan tempat tinggal buat dia. Kita sedang dalam pengasingan. Ketahuilah, tempat sejati manusia adalah di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi yang beriman. Allah takdirkan ayahanda kita Nabi Adam bermaksiat, tidak menaati satu perintah Allah. Semua anak keturunannya harus merasakan dunia ini. Ahibati fillah, azanillahu wa iyyakum. Sebagian orang dengan harta yang dia miliki saat ini, dia jadi lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian dengan kelezatan kedudukan yang dia dapatkan di dunia ini, dia lupa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakan-akan ia tidak percaya berita dan kabar yang Allah berikan kepada kita. Inna wa'dallahi haqqun. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Dunia ini akan hancur. Rumah-rumah di sekitar ini, di dunia ini akan hancur. Masjid ini pun akan hancur. Sebagaimana dalam surat Al-Kahfi, inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi ini sebagai perhiasan di atasnya untuk menguji siapa yang paling baik amalannya. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling baik amalannya. Bukan, tapi yang paling baik amalannya. Kenapa? Karena dunia ini akan hancur. Surat Al-Kahfi ayat 8 memberitahu kepada kita, wa inna laja'iluna ma'aliha sa'idan juruza. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjadi apa yang di atasnya menjadi tanah rata lagi tandus. Yang ada di muka bumi ini semua akan rata sama tanah, akan jadi debu yang berterbangan. Kemudian
kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini, berlomba-lomba bersaing untuk meraih jabatan dan kedudukan, lupa dengan tujuan kita di dunia ini. Ahibati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi ma faqra akhsha 'alaikum, walakin akhsha an tubsatad dunya 'alaikum kama busitat 'ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikukum kama ahlakatkum." Wahu muttafaqun 'alaih. Demi Allah, aku tidak takut kalian ditimpa kekafiran. Aku tidak takut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang aku khawatirkan tatkala dunia dibentangkan kepada kalian lalu kalian bersaing mengumpulkannya, berlomba-lomba untuk menimbunnya, kemudian dunia ini akan menghancurkan kalian sebagaimana ia pernah menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Mana Fir'aun, mana 'Ad, mana Tsamud, mana kaum Nabi Lut, mana Qarun. Mereka semua tinggal cerita. Mereka hilang dari muka bumi ini, membawa amalan mereka, amalan yang buruk. Maka ingat, tugas kita adalah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Jangan tergoda dan tertipu oleh rayuan-rayuan setan. Inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Sesungguhnya janji Allah itu benar, maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan sekali-kali janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Jangan tertipu dengan kehidupan dunia ini. Jangan tertipu dengan setan. Ketika kita sadar bahwa hidup akan berakhir, rumah akan dihilangkan, jabatan akan ditinggalkan, cepat atau lambat yang hari ini jadi pejabat akan turun jabatannya. Yang hari ini kaya raya, dia jatuh miskin, fakir, tidak memiliki apa-apa, maka ia akan ditinggalkan sendirian di alam kubur sana. Allah menggambarkan kepada kita tentang peristiwa orang kaya, peristiwa pejabat-pejabat yang memiliki kekuasaan, bagaimana kelak di hari akhir. Allah mengatakan dalam surat Al-Haqqah, "Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah khalaqa anni sultaniyah khuluhu faghulluh thumma al-jahim salluh." Adapun orang kitabnya diberikan di tangan kirinya, maka dia berkata, "Wahai, alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini, dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Wahai, kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku. Telah hilang kekuasaanku dariku." Allah berfirman, "Peganglah dia, lalu belenggulah tangannya di lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala." Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya, dia mengatakan, "Andai kata aku tidak mendapatkan catatanku ini, andai kata aku tidak tahu isi di dalamnya." Apa kata dia? "Hartaku tidak berguna, ditinggal, tidak bermanfaat." Seperti Abu Lahab, "Ma aghna anhu malahu wa ma kasab." Tidak ada gunanya. "Ma aghna anni maliyah." Berapapun yang kau simpan, yang kau kumpulkan, 1 miliar, 5 miliar, 10 miliar, tidak ada gunanya ketika datang hari kiamat kepada kita.
Halaka anni sultaniyah, kedudukan jabatanku ketika di dunia tidak berguna. Antum bisa sogok sana sogok sini, yang salah menjadi benar, yang benar menjadi salah. Mungkin kamu bisa membuat itu. Maka saat hari kiamat tidak ada lagi halaka anni sultaniyah. Lalu kemana dia pergi? Khuduhu faghulluh tsumma al-jahima salluh. Ambil dia, tangkap dia, lalu masukkan ke neraka. Wallahi jamaah, kita harus sadar bahwa tujuan kita diciptakan di dunia ini hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu hari Rasulullah SAW berjalan melewati pasar. Kemudian beliau mendapati satu anak ekor kambing yang sudah menjadi bangkai di jalan. Cacat telinganya. Rasulullah memegang bangkai itu di tengah orang-orang yang sedang berjual beli di pasar. Beliau mengatakan, ayyukum yuhibbu anna hadha lahu bidirhamin? Siapa yang mau ini dengan harga 1 dirham? Semua sahabat yang ada di pasar terdiam. Lalu Nabi mengatakan, siapa yang mau gratis? Akhirnya sahabat mengatakan, ya Rasulullah, siapa yang mau? Kalau dikasih bangkai ini, bagaimana kalau dia sudah menjadi bangkai? Gak ada yang mau. Fawallahi lid-dunya ahwanu 'ala Allahi min hadza 'alaikum. Dunia ini di sisi Allah lebih hina daripada kambing ini di hadapan kalian. Hadis riwayat Muslim. Tapi kita tergoda dengan dunia ini. Kita lupa. Maka sadarlah jamaah bahwa Allah menciptakan dunia ini sebagai ujian untuk kita. Dan Allah menciptakan kita untuk Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengabdi kepadanya. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Wa ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ay yut'amun. Kata Allah, aku enggak perlu rezeki dari mereka. Aku enggak perlu mereka cari makan buatku. Innallaha huwa rizqud dunya dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah lah yang maha memberi rezeki, yang maha kuat, yang maha perkasa. Jamaah sekalian, ingat, kita diciptakan di dunia ini untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepadanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum. Di antara wasiat ulama salaf untuk para pemuda sebagaimana dikemukakan oleh Hasan Al-Basri. Ya ma'syarus syabab, alaikum bil akhirati fadluha. Fakatsiran ra'ayna man talaba al-akhirah fadrakaha ma'ad dunya. Wa ma ra'ayna ahadan talaba ad-dunya fadrakaha ma'al akhirah. Wahai pemuda, hendaklah kalian berupaya mencari akhirat, karena banyak kami lihat siapa yang mencari akhirat maka ia akan mendapatkan dunia, dan dunia akan mengikut kepadanya. Namun kami tidak pernah lihat seseorang yang mencari dunia kemudian akhirat ikut dia
dapatkan bersama keberhasilan dunianya. Kita sering meminta tambahan rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering meminta tingkat jabatan yang lebih tinggi. Tapi pernahkah kita meminta tambahan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk meminta tambahan dari kehidupan ini, tambahan ilmu. Wa qala rabbi zidni ilma. Mimbar Jumat adalah salah satu sarana untuk menuntut ilmu. Apa yang disampaikan khatib, dengarkan, dicerna, lalu diamalkan. Ilmu yang bermanfaat ialah ilmu yang diiringi oleh amal. Tapi sayangnya masih banyak yang datang ke masjid tatkala khatib sudah naik mimbar. Terkadang kedatangan dia ke masjid untuk sholat Jumat hanya untuk melaksanakan ritual belaka, bukan untuk mendengarkan nasihat, mendengarkan ilmu. Sehingga buat dia mau datang sebelum khatib naik, mau datang saat khutbah kedua, dia nggak peduli. Padahal Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa darul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika datang waktunya salat Jumat, tinggalkanlah jual beli kalian. Waktunya transaksi sama Allah Subhanahu wa taala. Yang datang di awal waktu pada hari Jumat seakan-akan ia berkurban satu ekor unta. Bukankah transaksi yang besar pulang bawa unta? Yang datang kedua seakan-akan ia berkurban satu sapi. Lebih baik mana seekor sapi yang kau dapatkan di sisi Allah daripada untung hari ini yang kau dapatkan. Dan tatkala khatib sudah naik mimbar, malaikat tutup buku, tutup catatannya. Kita nggak peduli. Kita lebih terbebani dengan urusan dunia, tapi tidak terbebani kalau telat sholat Jumat. Jamaah, hari ini adalah hari beramal, dan hari ini beramal, besok tidak ada hisab. Besok adanya hisab, tapi tidak ada amal. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau selesai salat, silahkan berterbaran, silahkan cari rezeki, silahkan bekerja, tapi ingat Allah selalu. Banyak-banyak ingat Allah di jalan, di kantor, di pasar. Boleh tubuhmu selalu ada di pasar, berada di pasar. Boleh badanmu berada di kantor, boleh tubuhmu berada di lautan, tapi lisanmu dan hatimu selalu terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahagia, kita akan selamat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.